Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sawitri dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 7 dan bab 8 yang berjudul kurikulum berdiferensiasi untuk siswa berbakat dan model belajar mengajar kreatif. Untuk materi bab 7 yaitu kurikulum berdiferensiasi untuk siswa berbakat akan disampaikan oleh rekan saya Linda Safitri. Pada Linda Safitri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Safitri, saya dari PG PAUD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 yang berjudul kurikulum berdiferensi untuk anak berbakat. Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dijelaskan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994. Penyesuaian kurikulum pada tahun 1994 merupakan upaya untuk menyesuaikan pembelajaran dalam kurikulum nasional dengan keadaan lingkungan setempat, seperti alam, sosial, dan budaya, agar proses dan hasil belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Isi kurikulum pendidikan dasar memuat 10 mata pelajaran, termasuk muatan lokal. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut sebagai landasan program dan pengembangan kurikulum pembelajaran pendidikan dasar dapat diartikan bahwa ada peluang untuk mengembangkan kurikulum berdiferensi bagi siswa berbakat. Kurikulum berdiferensiasi. Kurikulum secara umum mencakup semua pengalaman yang diperoleh siswa di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat yang memberikan potensi-potensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pada umumnya. Kurikulum berdiferensi merupakan jawaban terhadap perbedaan dalam minat dan kemampuan anak didik. Dalam unsur pokok menurut Clark tahun 1983, yaitu yang pertama, materi konten yang dipercepat atau lebih maju. Yang kedua, memenuhi yang lebih majemuk dari generasi asasi teori dan struktur dari bidang materi. Yang ketiga, bekerja dengan konsep dan proses pemikiran yang abstrak. Yang keempat, tingkat dan jenis sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi dan keterampilan. Yang kelima, waktu belajar untuk tugas rutin dapat dipercepat dan waktu untuk mendalami suatu objek atau bidang dapat lebih lama. Yang keenam, menciptakan informasi dan atau produk yang baru. Yang ketujuh, memindahkan pembelajaran ke bidang-bidang lain yang lebih menantang. Yang kedelapan, mengembangkan dari pertumbuhan pribadi dalam sikap perasaan dan apresiasi. Yang terakhir yaitu kemandirian dalam berpikir secara logis seperti itu. Di sini ada asas leadership training institute. Yang pertama yaitu kita menyampaikan materi atau konten yang berhubungan dengan isi, tema, atau masalah yang luas. Yang kedua, memadukan banyak disiplin dalam bidang studi. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang komprehensif, berkaitan dan saling memperkuat dalam satu bidang dengan bidang yang lainnya. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mendalami topik yang dipilih sendiri dalam suatu bidang studi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan belajar yang mandiri atau diarahkan pada diri sendiri. Yang keenam, mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi, produktif, kompleks, dan abstrak. Yang ketujuh, memuaskan pada tugas yang berakhir, terbuka, serta mengembangkan keterampilan dan metode penelitian. Asas yang kedelapan yaitu memadukan keterampilan dasar dan keterampilan berpikir
tinggi dalam kurikulum yang kesembilan, yaitu asasnya mendorong siswa untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru sehingga terbentuk kreativitas mereka. Yang ke-10, mendorong siswa untuk mengembangkan produk yang menggunakan teknik, bahan, dan bentuk yang baru. Yang ke-9 yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman diri. Misalnya, untuk mengenal dan menggunakan kemampuan mereka, mengarahkan dan menghargai kesamaan dan perbedaan antara mereka dengan orang lain atau orang tua mereka sendiri. Yang ke-12 yaitu asasnya itu menilai prestasi siswa dengan menggunakan kriteria yang sesuai dan spesifik melalui penilaian diri maupun melalui alat bantu. Jadi dari asas tersebut kita bisa yang namanya memodifikasi kurikulum, memodifikasi konten kurikulum, modifikasi proses atau metode pembelajaran, modifikasi produk belajar dengan rencana kurikulum, makna dari kurikulum yang berdiferensiasi. Kunci keberhasilan dalam modifikasi konten kurikulum adalah fleksibilitas, yang artinya memahami kapan itu diperlukan dan dimiliki prasarana atau sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Prosesnya atau metode penyampaian materi adalah cara kedua untuk mendiferensiasi kurikulum. Bagi siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang luar biasa, program yang memungkinkan guru dalam untuk membuat modifikasi proses tanpa mengganggu kelancaran pembelajaran di dalam kelas, yaitu tentang teknik bertanya atau menuntut penggunaan pemikiran yang tinggi. Untuk menjawabnya, memberi kesempatan siswa untuk memilih konten belajar kecepatan yang fleksibel, kemampuannya different, yaitu kreatif, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Produk belajar siswa. Produk belajar siswa merupakan bidang lain yang didiferensiasikan untuk siswa berbakat di dalam kelas. Guru memberikan beberapa alternatif kepada siswa mengenai produk yang akan dihasilkan dan kesempatan untuk merancang produknya sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyusun rencana kurikulum yang memungkinkan semua siswa itu memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Konten dapat dipercepat, dipadatkan, diperkaya, dan diperluas proses. Dapat berakhir terbuka berdasarkan penemuan guru atau siswa. Produk dapat bersifat konvensional dan atau non-konvensional, kehidupan nyata, sederhana, dan majemuk. Dengan menampilkan informasi dan sumber yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, pintu-pintu akan terbuka dalam alam pikiran mereka, dapat mengarahkan ke bidang-bidang yang baru yang mereka inginkan, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kita perlu memilih modifikasi yang sesuai. Melakukan modifikasi dalam konten atau pembelajaran, proses dan produk di dalam kelas itu menuntut persiapan yang sebelumnya agar berhasil, seperti itu. Pada tahun 1989 itu memberi garis pedoman untuk memudahkan transisi dari pembelajaran lama ke pembelajaran baru, yakni yang pertama yaitu mulailah dengan membatasi pada salah satu bidang studi atau salah satu kelompok siswa yang minat dan kemampuannya setara. Yang kedua, buatlah bagan untuk mendaftar program yang hendak diselenggarakan dan dimodifikasi seperti kurikuler yang dapat digunakan untuk masing-masing program. Yang ketiga, pikirkan gaya mengajar dalam melakukan modifikasi. Mulailah dengan bidang yang paling disukai sehingga menjadi percaya diri, dan kemudian perluas dengan bidang-bidang yang lainnya juga. Yang keempat yaitu kita perlu mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia, bahan yang sudah ada di dalam kelas, orang-orang yang dapat membantu baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Yang kelima, setiap program alternatif yang dimulai harus diberi kesempatan untuk berkembang
Siswa itu memerlukan waktu untuk belajar, membuat pilihan sendiri, mengatur waktunya sendiri, mengatur dia belajar dan lain-lainnya. Yang keenam, tinjau kembali apa yang telah dihasilkan sampai sekarang. Jadi kita perlu adanya modifikasi kurikulum dan memilih modifikasi yang akan kita lakukan atau yang sesuai. Yang selanjutnya itu kita perlu modifikasi lingkungan belajar. Wah, ini lingkungan belajar amat menentukan keberhasilan belajar. Siswa akan lebih banyak mengajukan pertanyaan di dalamnya. Lingkungan di mana ia merasa aman, lingkungan yang di mana dia itu berpusat pada siswa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, siswa menjadi mitra dalam membuat keputusan tentang kurikulum. Ya, kita lakukan yaitu memberikan kesempatan siswa untuk memilih pengembangan keterampilan, terus pola duduk yang memudahkan belajar. Jadi kita memberikan kayak pola duduk itu bergantian, bergeser, tidak selalu di situ, tidak melulu duduknya di situ. Jadi setidaknya kita sediakan tempat untuk belajar mandiri dan pusat belajar. Yang berikutnya, kegiatan dan kesibukan di dalam kelas. Saat siswa belajar, bagaimana kita berpindah-pindah tempat dan bagaimana berbicara saat berdiskusi tanpa mengganggu siswa yang lain. Yaitu tentang rentang belajar yang diindividukan. Jadi kita didasarkan atas kemampuan tingkat prestasi dan minat siswa. Keputusan yang dibuat oleh guru dan siswa jika mungkin, yaitu agar siswa menjadi pelajar yang mandiri. Mereka perlu diberi kesempatan untuk membuat keputusan yang berkeputusan tapi dan bertanggung jawab untuk belajar mereka. Sebagai fasilitator dalam sains, salah satu peran esensial dari guru sebagai fasilitator dalam sains adalah membina belajar mandiri. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Kita memodifikasi. Yang pertama, mengakses minat siswa. Jadi kita perlu mengakses apa sih yang banyak diminati oleh siswa kita, seperti itu. Jadi kita banyak mengakses minat siswa. Yang kedua, memperkenalkan kepada siswa berbagai bidang minat. Yang ketiga, melakukan wawancara pribadi terhadap siswa. Yang keempat, mengembangkan rencana tertulis. Yang kelima, menentukan arah dan waktu dengan siswa berbakat. Guru sebagai fasilitator, yaitu yang keenam, yaitu membantu siswa dalam mencari macam-macam sumber. Yang ketujuh, melakukan sumbang saran terhadap produk akhir. Yang kedelapan, memberi bantuan dalam metodologi yang perlu. Yang kesembilan, membantu siswa berbakat dalam mengemukakan pendengar untuk presentasi siswa, seperti itu. Yang ke-10, menilai hasil studi bersama siswa berbakat dan mempertimbangkan bidang baru untuk diteliti kembali. Jadi setelah kita sudah sebagai fasilitator untuk siswa berbakat, yang selanjutnya saran-saran pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kita juga perlu memberikan saran kepada siswa kita. Yang pertama, melalui membaca, menemukan sumber, melakukan eksperimen, menguasai teknik-teknik menyeleksi data-data dan yang lainnya. Saran-saran pembelajaran itu sangat banyak sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih lengkapnya melihat paparan file yang sudah kami buat. Di sini kita sebagai fasilitator, yaitu misal kita sebagai guru matematika. Guru sebagai fasilitator mengelompokkan siswa sehingga mereka dapat berbagi ide, menerima jawaban semua siswa dan menumbuhkan iklim bagi semuanya untuk didengarkan. Saran-saran pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dini dari anak berbakat, memberi konseling kepada orang tuanya, mengindividualikan pembelajaran, mengurangi pembelajaran kayak gitu, memberi pendidikan karir dan model peran. Dalam pengajaran kita juga perlu pengajaran bahasa untuk siswa berbakat, yaitu yang pertama, karakteristik siswa berbakat. Guru sebagai fasilitator bahasa itu kita memiliki ciri-ciri,
memaksimalkan ciri-ciri kunci dari bahasa, membantu siswa memahami bahasa yang itu sebagai alat komunikasi ya tentunya, terus membantu siswa untuk memadukan keterampilan sastranya dalam dimensi konten di sekolah dan terhadap pengalaman hidupnya. Ilmu pengetahuan sosial untuk anak berbakat, yang pertama kita karakteristik siswa berbakat dalam ilmu pengetahuan sosial ini tentunya. Yang pertama itu konseptualnya lebih maju untuk umumnya. Yang berikutnya itu untuk memiliki gudang pengetahuan yang lebih maju, menyukai tugas yang sulit dan majemuk, dapat menceritakan atau menulis imajinatif dan lain-lainnya juga. Ini dalam ilmu pengetahuan sosial, seorang guru hendaknya berperan sebagai model yang menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap bidangnya, sehingga saran-saran pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik pada siswa tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bab 8, yaitu model belajar mengajar kreatif. Pada bab sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya Linda mengenai konsep, kemudian unsur-unsur pokok dan asas-asas kurikulum berdiferensiasi, serta bagaimana secara umum kurikulum dapat dimodifikasi untuk siswa berbakat. Nah, pada bab ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman beberapa taksonomi dan model belajar mengajar yang dapat diterapkan dalam menyusun kurikulum untuk siswa berbakat. Model-model ini dipilih, yang pertama, menurut Parker pada tahun 1989, model-model ini dapat membangun keterampilan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk mencapai sasaran belajar. Kemudian, dapat digunakan untuk siswa yang beragam. Jadi tidak hanya digunakan untuk siswa yang umum saja, jadi siswa yang berbakat juga dapat menggunakan model belajar ini. Yang selanjutnya yaitu mudah digunakan, dipahami, dan diterapkan dalam kurikulum. Yang selanjutnya, kreativitas siswa dapat dikembangkan. Apa saja fungsi dari model dan taksonomi dalam perencanaan kurikulum? Fungsi yang pertama yaitu menentukan materi pembelajaran dan metode penyajian materi. Nah, ini sangat bermanfaat bagi guru dan pendidik di lembaga pendidikan ya teman-teman, karena dengan banyaknya pilihan kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita untuk mengajarkan materi-materi kepada anak didik kita. Yang kedua, memberikan kerangka untuk menentukan pilihan. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu model yang pertama, yaitu taksonomi Bloom untuk sasaran ranah kognitif. Model yang pertama ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pengetahuan. Di sini keterampilan yang diutamakan yaitu berupa menghafal dan mengingat. Contoh pertanyaan atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan ini yaitu apakah lambang kimia untuk air? Nah, untuk anak-anak yang sudah belajar pasti dengan mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Tingkat yang kedua yaitu pemahaman, yaitu berupa keterampilan untuk menerjemahkan, menghubungkan, dan menafsirkan. Contoh pertanyaan atau kegiatannya adalah ubahlah 0 derajat Fahrenheit menjadi derajat Celcius. Nah, tingkatan yang selanjutnya yaitu penerapan. Keterampilan yang diutamakan pada tingkatan ini yaitu menerapkan, mempertunjukkan, menggunakan informasi dalam situasi baru. Nah, contoh pertanyaan atau kegiatan yang dapat kita sampaikan ke anak-anak didik kita yaitu jika John memiliki 4 buku dan Andi memiliki 2 buku, berapa banyak buku mereka bersama-sama? Nah, tingkatan yang selanjutnya yaitu tingkatan keempat yaitu analisis. Nah, di sini kategori keterampilan yang diutamakan yaitu mengategorikan, mengklasifikasi, memotong, membaca. Contoh pertanyaan atau kegiatannya yaitu buatlah peta cuaca untuk bulan Desember. Tingkatan yang selanjutnya yaitu sintesis. Nah, keterampilannya yaitu berupa mengembangkan, merancang, dan mencipta. Contoh pertanyaan untuk kegiatannya yaitu anak bisa diminta untuk merancang logo kelas. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu evaluasi.
Keterampilan yang dikembangkan dalam tingkatan ini yaitu mempertimbangkan, memutuskan, menyarankan. Contoh pertanyaan atau kegiatannya, bagaimana pendapatmu tentang prestasimu hari ini? Atau bisa juga ketika kita sedang berinteraksi dengan anak didik kita di lembaga PAUD, kita juga bisa mengajukan pertanyaan berupa bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Apakah senang? Apakah suka dengan kegiatan hari ini? Kemudian model taksonominya yaitu modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pada model taksonomi Bloom untuk sasaran ranah kognitif. Pada model ini, guru memberi kesempatan kepada siswa memperluas proses pemikiran mereka. Misalnya, dalam pelajaran matematika, siswa tidak hanya harus mampu menjumlahkan 10 ditambah 5, tetapi mereka juga harus mampu pergi ke warung dan membayar Rp10 untuk sepotong kue dan Rp5 untuk permen. Kemudian mereka diminta untuk menjumlahkannya. Lalu apa saja manfaat penggunaan model taksonomi Bloom? Yang pertama yaitu kita dapat mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan dan melalui pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu merangsang siswa menggunakan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir tinggi. Yang selanjutnya mengembangkan kegiatan dan menulis soal-soal ujian berdasarkan tingkatan. Yang terakhir yaitu guru dapat mendiferensiasi pembelajaran tanpa perlu memisahkan siswa berbakat dari siswa yang lainnya. Jadi dapat diartikan bahwasanya model taksonomi Bloom dapat diterapkan untuk seluruh siswa, tidak hanya anak yang berbakat maupun yang biasa-biasa saja. Model yang selanjutnya yaitu struktur intelek dari Guilford. Pada tahun 1981, Guilford menciptakan teori tentang intelijensi yang digambarkan dalam bentuk kubus 3 dimensi yang dimaksudkan untuk menampilkan semua kemampuan intelek manusia. Membagi dimensi atau matra menjadi 3 hal. Yang pertama, konten, produk, dan operasi. Untuk kategori materi dibagi menjadi 4 bagian: figural, simbolik, semantik, dan perilaku. Untuk kategori produk ada 6 kategori: unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Selanjutnya, untuk kategori operasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kognisi, ingatan, berpikir divergen, berpikir konvergen, dan evaluasi. Nah, lalu Guilford ini mengerucutkan kembali teman-teman, yaitu ada 5 kategori operasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kognisi, yaitu penerimaan dan pengenalan kembali informasi, proses terbentuknya pengertian. Yang selanjutnya kategori rumusan yang selanjutnya yaitu interaksi ingatan, berupa pemantapan informasi yang diperoleh. Yang selanjutnya berpikir konvergen, pemberian jawaban atau penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya berpikir divergen atau berpikir kreatif, yaitu memberikan macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keberagaman jumlah dan kesesuaian. Kategori rumusan yang terakhir pada kategori operasi yaitu evaluasi, yaitu membuat pertimbangan dengan membandingkan bahan informasi sesuai dengan tolak ukur tertentu. Nah, pada model ini modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan memungkinkan modifikasi produk belajar. Konten ialah melalui matra materi, proses melalui 5 kategori operasi, dan produk melalui 6 kategori produk. Lalu, manfaat dari penggunaan model struktur intelek dari Guilford ini yaitu yang pertama, meluaskan dan mendalami sasaran belajar berdasarkan gabungan dari 3 matra: operasi, materi, dan produk.
Yang selanjutnya yaitu guru dapat memberikan materi pelajarannya dengan melatih proses pemikiran yang beragam, tidak terbatas pada kognisi dan ingatan, mencakup pemikiran divergen, konvergen, evaluatif, sesuai bakat dan kemampuan anak. Ini menurut pendapat dari Utami Munandar pada tahun 1992. Baik teman-teman, untuk model yang selanjutnya, model yang ketiga yaitu multiple talents dari Taylor. Nah, Taylor ini berusaha menyusun program untuk mengajar konten akademik, kreativitas, keterampilan merencanakan, komunikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan. Nah, merencanakan sendiri mencakup elaborasi yang mempertimbangkan rincian dalam melakukan sesuatu. Kemudian komunikasi mencakup kelancaran dalam kata, ekspresi, dan asosiasi. Kemudian prediksi membutuhkan antisipasi konseptual, kesadaran sosial, dan analisa kriteria. Dan yang terakhir, model ini berusaha untuk mengubah pandangan tentang siswa. Jadi dulu itu ketika para guru dan masyarakat itu memandang bahwasanya siswa itu harus cerdas secara kognitif saja. Nah, si Taylor ini mencoba untuk mengubah pandangan tentang siswa, bahwasanya siswa itu tidak hanya harus cerdas secara intelektual saja, tapi mereka juga harus cerdas secara talenta. Nah, model ini untuk modifikasi konten, proses, dan produk dan lingkungannya. Yang pertama yaitu berhubungan dengan konten dan proses belajar yang dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berbakat. Kemudian diperkenalkan bidang-bidang tidak nyata pada model lainnya seperti forecasting, organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Lalu manfaat dari model Taylor ini yaitu secara visual menempatkan posisi anak pada bidang talenta sesuai dengan tingkat kemampuan, yang otomatis sangat memudahkan anak untuk belajar, dimana ketika anak berada pada tingkatan 1, kita juga harus memberikan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan anak pada tingkatan 1. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu keberbakatan merupakan cara yang sesuai untuk mengamati, memahami, dan mengajar semua anak dan memberi kesempatan lebih banyak pada siswa untuk mengembangkan bakat dan talentanya. Baik teman-teman, untuk model yang selanjutnya yaitu model Trevinger untuk belajar kreatif. Model ini merupakan salah satu model yang menangani masalah kreativitas secara langsung. Nah, untuk model ini Trevinger membagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu basic tools, meliputi keterampilan berpikir, divergen, dan teknik-teknik kreatif. Tingkatan yang kedua yaitu practice with process, memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari pada tingkat 1 dalam situasi praktis. Yang selanjutnya tingkatan ketiga yaitu working with real problems, yaitu menerapkan keterampilan tingkat 2 pada tantangan dunia nyata. Di sini anak-anak jadi mendapatkan pengalaman untuk menerapkan kemampuannya di dunia nyata. Modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pada model ini akan efektif jika diadaptasi untuk penggunaan kurikulum secara menyeluruh. Kemudian proses kognitif dan maupun afektif dikembangkan dengan rentangan dalam tingkat kompleksitas, serta siswa belajar keterampilan beragam dan mampu menggunakannya jika diperlukan. Jadi anak tidak hanya pintar pada tingkatan 1 saja. Ketika anak sudah mampu pada tingkatan 1, anak melanjutkan kepada tingkatan 2, dan ketika tingkatan 2 sudah dirasa mampu, anak melanjutkan pada kemampuan keterampilan pada tingkatan yang ketiga. Lalu apa saja sih manfaat model Trevinger ini? Yang pertama, peningkatan dari keterampilan tidak terbatas pada keterampilan dasar saja. Yang kedua, dapat diterapkan pada semua segi kehidupan sekolah, mulai dari pemecahan konflik hingga masalah-masalah yang sudah berkaitan dengan ilmiah.
Manfaat yang terakhir yaitu anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam lingkungan. Model yang kelima, model selanjutnya yaitu model enrichment triad dari Renzulli. Nah, model ini digunakan lebih tepat untuk digunakan sebagai program pengayaan pada anak berbakat. Nah, pada model ini menggunakan 3 jenis pengayaan, yaitu General Exploratory Activities, Group Training Activity, Small Group Investigation of Real World Problems. Untuk jenis pengayaan yang pertama, yaitu jenis pengayaan yang ke-1 dan kedua, bermanfaat bagi semua siswa tanpa terkecuali ya. Sedangkan jenis ketiga paling tepat bagi anak yang berbakat. Model ini memiliki tujuan akhir, yaitu anak berbakat mampu membangun keterampilan proses yang diperlukan untuk tingkat berikutnya. Adapun modifikasi konten proses produk dan lingkungan pada model ini kegiatan tipe 1. Nah, memperkenalkan berbagai topik bidang studi sesuai dengan minat siswa. Kegiatan tipe 2 digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses dan memberi kesempatan siswa belajar mengoptimalkan kemampuan kognitif dan afektif. Kegiatan tipe ketiga melakukan penelitian mengenai masalah nyata. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kegiatan tipe 3 ini sangat cocok untuk diterapkan pada anak yang berbakat, di mana mereka sudah memiliki kemampuan dasar dari sejak lahir. Maka untuk melakukan penelitian mengenai masalah-masalah itu sangat dirasa membutuhkan waktu yang relatif singkat. Adapun manfaat model enrichment triad yaitu dapat diterapkan pada kelas biasa atau kelas khusus anak berbakat. Kegiatan tipe 1 dan tipe 2 dapat dipadukan dalam kurikulum kelas, jadi tidak terpisah ya. Kemudian kegiatan tipe 3 menuntut lebih banyak kemampuan dan tanggung jawab untuk anak yang berbakat. Model yang keenam yaitu model Williams untuk perilaku kognitif afektif di dalam kelas. Pada model ini, kreativitas perlu dipupuk secara menyeluruh dalam kurikulum. Kemudian menampilkan secara 3-dimensional bagaimana kurikulum, strategi mengajar, dan perilaku siswa berinteraksi dalam meningkatkan pemikiran. Nah, di model ini, Williams membaginya menjadi 3 dimensi. Yang dimensi pertama yaitu kurikulum, terdiri dari 6 atau lebih bidang subjek yang biasanya diajarkan dalam pendidikan dasar seperti mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, kemudian PJOK, seni budaya, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu seperangkat strategi mengajar dan cara mengajar. Dan dimensi yang terakhir yaitu perilaku siswa, meliputi 8 keterampilan, 4 dari ranah kognitif dan 4 dari ranah afektif. Pada model ini, guru memilih salah satu aspek dari setiap dimensi untuk merancang kegiatan. Jadi guru itu boleh memilih salah satu ya, boleh kurikulum atau seperangkat strategi atau perilaku siswa. Tapi di sini juga perlu digarisbawahi bahwasanya meskipun guru dapat memilih salah satu dimensi, ketiga dimensi itu juga saling menyatu, saling berkaitan satu sama lain. Nah, adapun modifikasi konten proses produk dan lingkungan pada model Williams dapat digabungkan dengan model Renzulli, Clark, atau Trevinger untuk menghasilkan program anak berbakat lebih menyeluruh. Jadi model ini akan lebih maksimal lagi jika digabungkan dengan model Renzulli, Clark, atau Trevinger. Kemudian model ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian berpikir siswa, dan hendaknya ketika kita akan memilih model ini itu kita melaksanakannya secara selang-seling, baik ranah kognitif afektif atau dengan kegiatan perseorangan kelompok. Jadi ketika hari pertama kita menggunakan model kegiatan perseorangan, berarti
hari yang berikutnya kita menggunakan model belajar kelompok. Nah, adapun manfaat penggunaan dari model Williams ini, yang pertama, memberikan sumbangan bermakna terhadap peningkatan berpikir dan sikap kreatif melalui kurikulum. Kemudian dapat diaplikasikan di dalam kelas yang kemampuannya beragam. Yang selanjutnya, sebagai patokan bagi guru yang menginginkan pendekatan yang seimbang dalam peningkatan berpikir dan kreatif. Model yang ketujuh yaitu taksonomi sasaran belajar efektif dari Krathwohl. Krathwohl membagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, receiving, menerima, yaitu berupa kemampuan merasakan, menyadari, dan menunjukkan atau mengekspresikan emosi bagi siswa. Tingkatan yang kedua yaitu responding, yaitu siswa sadar akan hal-hal dalam lingkungan dan cukup berminat untuk berespon dengan salah satu cara. Tingkatan yang ketiga yaitu valuing, siswa menemukan makna dalam suatu objek atau emosi dan menghargainya. Tingkatan yang keempat yaitu organization, yaitu nilai-nilai diinternalkan. Setelah siswa menemukan makna dalam suatu objek atau emosi, nilai-nilai yang didapatnya diinternalkan dan disistemkan menjadi sistem nilai atau kompleks nilai. Tahapan yang kelima yaitu characterization by a value or value complex, yaitu nilai-nilai yang sudah didapatkan tadi diterjemahkan dalam perilaku dan sistem nilai dikembangkan siswa pada tindakan yang akan diambil. Jadi anak itu pada modal ini anak diajari untuk memahami emosinya. Kemudian setelah dia sadar akan emosinya, anak itu diajarkan untuk mengekspresikan. Nah, kemudian mengekspresikan lalu memaknai, apa sih ini ekspresiku, apa sih emosi ini, lalu bagaimana caranya saya atau aku menerapkannya pada lingkungan lingkungan keseharian, lingkungan bermain mereka. Kemudian mereka dapat mengembangkan dan mereka juga dapat berpikir mana antara yang baik dan yang buruk. Modifikasi konten proses produk dan lingkungan pada model ini diajarkan pada siswa sebagai cara menjelaskan perilaku dan membantu siswa memahami diri sendiri dan tujuan guru bagi mereka. Kemudian diterapkan pada semua siswa di dalam kelas karena semuanya harus dalam proses pengembangan kepercayaan atau nilai yang melandasi perilaku mereka. Adapun manfaat penggunaan taksonomi afektif yaitu yang pertama, mengembangkan kegiatan yang seimbang sedemikian sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan pada semua tingkat. Manfaat yang berikutnya yaitu sebagai alat untuk menantang siswa mengembangkan sistem nilai dan mengevaluasinya saat mereka maju. Model yang terakhir yaitu model pendidikan integratif atau model pendidikan terpadu yang disampaikan oleh Clark. Yang pertama, kreativitas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, intuisi atau firasat, yaitu keadaan kesadaran yang lebih tinggi yang diperoleh dari alam prasadar atau tidak sadar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ke arah enlightenment. Yang selanjutnya yaitu perasaan, membebaskan energi emosional dari pencipta, mengalihkan energi ini ke pengamat dan memperoleh respon emosional. Yang selanjutnya yaitu penginderaan, keadaan talenta menciptakan produk baru yang diterima orang lain. Nah, pada penginderaan ini memerlukan perkembangan fisik atau mental yang cukup tinggi, kemudian keterampilan tingkat tinggi juga dan beberapa bidang talenta. Dan kreativitas yang terakhir, bagian kreativitas yang terakhir itu berpikir, keadaan berpikir rasional yang dapat diukur, dikembangkan dengan latihan sadar dan sengaja. Adapun kodifikasi konten proses produk dan lingkungan pada model pendidikan integratif, yang pertama, konten
belajar diperluas, konten belajar diperluas melalui bidang subjek dengan topik-topik relaksasi. Yang selanjutnya, proses belajar menekankan teknik-teknik menggunakan pemikiran sepenuhnya. Kemudian, produk belajar dapat dimodifikasi dalam kurikulum diferensiasi untuk anak berbakat. Produk bukan hanya karangan, laporan atau proyek, tetapi juga pengelolaan diri, harga diri, belajar mandiri, proses mental yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, lingkungan belajar merupakan bagian inti dari pengalaman belajar. Nah, untuk modal ini memiliki lumayan banyak manfaat ya ketika kita menerapkannya di lembaga pendidikan kita. Manfaat yang pertama yaitu menyampaikan informasi secara terpadu, memasukkan teknik relaksasi dan mengurangi ketegangan karena konten belajar kan diperluas melalui berbeda subjek dengan topik-topik relaksasi tadi. Kemudian manfaat yang selanjutnya mengurangi anak berbakat menjadi perfeksionis dan stres. Kemudian siswa dapat mengendalikan pembelajaran pengembangan keterampilan dasar. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan siswa berbakat akan kegiatan yang majemuk dan menantang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang baik dari kami. Untuk teman-teman, kami buka 3 pertanyaan. Silakan tulis di ruang diskusi di OnClass yang sudah disediakan oleh Bunda kita, Bulia Marisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.